kami sampaikan selamat mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini dapat memberikan sumbangsih terhadap organisasi profesi ini, yaitu Dokter Hewan Indonesia di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua Cabang PDAI Sumatera Barat, Bapak Dr. M. Kamil MP. Kemudian kesempatan selanjutnya kita mintakan sebagai Ketua Umum PB PDAI, yaitu Bapak Dr. Hewan Munawarah Muhammad Munawarah MM, untuk memberikan sambutan sebagai pengurus besar PDHI. Waktu dan kesempatan kami persilakan, Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bersilaturahmi sebagai pengobat rindu di antara kita sama-sama. Dan kita tetap wajib bersyukur bahwa hari ini kita tetap diberikan nikmat kesehatan. Nikmat yang telah kita terima ini merupakan rahmat atau rohimnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Kamil atas penyelenggaraan kegiatan ini, yang alhamdulillah ini merupakan kegiatan yang kita anggap ini sangat penting, karena kita akan melakukan beberapa hal tentang perubahan-perubahan daripada kode etik kita. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada para kolega sekalian bahwa selama pandemi COVID-19 ini ya, ini adalah hal yang pertama kali saya yakin dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini pertama kali orang-orang di dunia mengalami yang namanya pandemi. Dan ini otomatis akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah saatnya kita untuk melakukan perubahan di dalam pola perilaku kehidupan kita bersama-sama. Ya. Terakhir kemarin berita dari WHO yang hal ini sangat menyedihkan bagi kita, bahwa ternyata virus COVID ini sudah dapat menular melalui udara. Nah, ini sebenarnya hal yang tidak kita inginkan. Ya. Artinya apa? Bahwa dengan adanya peredaran virus ini lewat udara, itu sangat memungkinkan sekali bahwa kita ini mempunyai kesempatan virus itu masuk ke kita. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada para kolega sekalian, tolong sosialisasikan kepada keluarga kita masing-masing, agar kita bisa semua keluarga kita terhindar dari COVID-19. Dan kita menyadari bahwa kalau kita itu sakit, itu ternyata rumah sakitnya sekarang itu sudah kewalahan. Banyak rumah sakit yang kapasitasnya sudah penuh. Ya. Dan yang terakhir, keluarga kita, yaitu mertuanya dari Dr. Suhartono, bendahara kita, keduanya masuk rumah sakit karena COVID-19. Dan yang pertama diambil adalah bapaknya. Sekarang yang masih di ICU itu adalah ibunya. Dan perlu kita sadari, ternyata mengobati COVID itu tidak murah. Ya. Mereka datang ke ICU wajib membawa apa? Ventilator. Ventilatornya suruh bawa sendiri. Dan tahu sendiri karena ventilator di ICU itu sudah penuh, sehingga dia harus membeli ventilator sendiri dan harganya tidak tanggung-tanggung. Harga satu ventilator itu di Surabaya kemarin sampai 600 juta. Nah, ini kan menjadi sangat berat bagi kita. Mungkin bagi orang-orang yang mempunyai uang merasa ringan, tetapi bagi kita mungkin itu merupakan satu hal yang sangat berat sekali. Kemudian berkaitan COVID kepada hewan. Kami PBPDHI bersama-sama dengan Balai Besar Penelitian Veteriner sedang akan melakukan surveillance, ya, tentang kejadian-kejadian apakah benar hewan-hewan ini bisa
tularkan atau bahkan hewan bisa menularkan ke manusia. Nah, ini masih menjadi pertanyaan besar. Yang jelas sudah terjadi di berita internasional bahwa manusia bisa menularkan COVID-19 pada kucing, pada harimau, pada anjing. Nah, ini menjadi kewaspadaan kepada kita semua. Jadi itu saja teman-teman sekalian. Tolong tetaplah jaga kesehatan. Selalu saya gembar-gemborkan ke teman-teman, moga-moga ini juga di-share oleh Pak Ketua, bagaimana kita supaya tidak tertular. Ya. Tidak tertular itu gampang. Kenalilah musuhmu. Artinya kita harus tahu virus itu masuk ke tubuh manusia melalui apa. Hanya melalui 3 lubang, mukosa mata, mukosa hidung, dan mukosa mulut. Oleh karena itu, tolong ketiganya itu dijaga agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tolong sampaikan ini kepada semua famili-famili kita. Kenapa kita mesti cuci tangan? Karena orang sudah mendapat, ada satu penelitian, hampir 1 menit itu orang bisa pegang muka itu 60 kali. Nah, kalau tangan kita tercemar oleh virus, kemudian pegang mata atau masuk ke hidung atau makan melalui makanan, maka kemungkinan tertular. Kemudian kenapa kita harus pakai masker? Karena masker itu dapat melindungi dari mulut dan hidung kita untuk bisa tidak kemasukan virus. Jadi tolong ya teman-teman sekalian, kita jaga bersama-sama. Itu saja. Demikian mungkin sambutan saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan apresiasi kepada seluruh anggota Sumatera Barat, bahwa Anda sekalian sekarang alhamdulillah sudah mempunyai kartu tanda anggota yang seumur hidup. Itu menunjukkan bahwa Sumatera Barat mendukung program-program daripada PBPDHI. Bagi yang belum bisa, saya yakin Dr. Wahid udah ahlinya. Silakan minta tolong Dr. Wahid supaya bisa dibantu. Baik, saya pikir itu saja sambutan saya, Dr. Wahid. Saya kembalikan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Kita ucapkan sama-sama kepada Ketua Umum PBPDHI, Bapak Dr. Hewan Muhammad Munawwarah, MM. Dan untuk acara inti, yaitu acara seminar, mudah-mudahan Bapak Ibu semua para dokter yang sudah bergabung sebanyak 38, bisa kita menyimak sampai selesai nantinya. Dan mungkin harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Hewan Kamil, untuk sama-sama kita telaah dan mungkin ada masukan terkait dengan rencana revisi daripada draft kode etik ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Ketua Umum PBPDHI. Baik, terima kasih. Ini ada senior saya ini, Dr. Kennedy, teman seperjuangan. Selamat datang, Dr. Kennedy. Baik, saya akan izin untuk unmute, untuk mute semuanya. Nanti untuk tanya jawab, saya akan selesaikan dulu presentasi saya. Kemudian tanya jawab, tolong nanti dicatat. Kemudian kita baru diskusi. Kepada kesempatan ini, saya membutuhkan waktu kurang lebih hanya 45 menit saja sebagai pengantar. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan diskusi bersama. Bisa dilihat ya presentasi saya. Baik. Jadi hari ini saya akan menyampaikan yang kita sebut adalah sosialisasi draft revisi kode etik dokter hewan. Seperti disampaikan oleh Dr. Kamil tadi, bahwa kode etik kita ini sudah berumur 10 tahun. Jadi kita perlu menerbitkan kode etik baru, yaitu kode etik profesi dokter hewan tahun 2020, yang insya Allah ini nanti kita akan sampaikan di dalam kongres luar biasa. Kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah apa itu etika dan apa itu kode etik. Ya. Mohon izin bagi yang masih menyalakan ini bisa di unmute dulu. Bisa di mute. Baik, terima kasih. Kemudian landasan perlunya revisi kode etik dokter hewan. Kemudian memasuki materi kode etik itu sendiri, yaitu etika umum, etika terhadap profesi, kemudian etika terhadap pasien,
etika terhadap klien, etika terhadap sejawat dokter hewan, kemudian etika terhadap diri sendiri, etika terhadap masyarakat, dan yang terakhir adalah sanksi pelanggaran kode etik. Mohon izin, saya akan meng-unmute dulu karena ini mengganggu. Saya mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga ini nanti bisa memberikan satu pencerahan. Dan yang paling penting saya mohon masukan. Dan kalau bisa nanti masukan itu bisa dikirimkan secara tertulis kepada tim penyusun kode etik ini. Baik, saya akan memasuki apa itu yang disebut dengan etika dan apa itu yang disebut dengan kode etik. Saya sedang belajar. Bisa di-mute dulu, Mas Dokter. Baik. Apa itu etika? Etika itu berasal dari kata etikos, ya, yang berarti penekanan karakter sifat perorangan atau individu. Atau etikos itu adalah nilai yang baik dan layak yang disepakati. Kemudian etika itu berarti adalah kumpulan dari nilai-nilai yang baik dan yang buruk yang disepakati dan berlaku bagi kumpulan orang dengan profesi atau kepentingan yang sama. Karena kita ini mempunyai kepentingan yang sama, maka kita membuatlah sebuah kode etik. Kemudian etika kesejahteraan hewan ya, adalah misalnya seperangkat prinsip-prinsip moral mengenai apa yang baik dan tidak baik berkenaan dengan ukuran sejahtera atau tidak sejahteranya hewan pada yang nilai luhur diatur di dalam hukum. Ya, sebagai informasi, di dunia ini yang disebut dengan Bapak Etika kita dan filsuf dunia adalah Bapak Sokrates. Dimatiin ya? Oke. Oh ya, oke. Kemudian, oke, makasih. Kode etik dan kaitannya dengan sumpah atau janji dokter hewan. Semua pasti mengikuti yang namanya sumpah sebelum kita menjadi dokter hewan. Nah, apa kaitannya sumpah dan janji ini terhadap kode etik? Dengan diterimanya diri saya masuk profesi kedokteran hewan, saya bersumpah atau berjanji bahwa secara khidmat, dengan ini saya menyatakan diri untuk mengamalkan ilmu yang saya miliki sebagai dokter hewan untuk kebajikan masyarakat dalam pengabdian kepada kemanusiaan melalui peningkatan kesehatan hewan dan perbaikan mutu ternak yang berwawasan, berkesinambungan, berkeselarasan, dan kelestarian hidup manusia. Saya akan melaksanakan profesi saya dengan seksama dan mulia. Saya akan memberikan pertimbangan utama untuk kesehatan pasien saya, kepentingan tertinggi si pemilik, dan kesejahteraan sesama manusia. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan yang berlawanan dengan hukum, perikemanusiaan, atau menyimpang dari kode etik profesi saya. Saya akan menjunjung dan akan berusaha mempertinggi kehormatan serta tradisi luhur dan profesi kedokteran hewan. Sumpah atau janji ini saya buat dengan rela di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta mempertaruhkan kehormatan saya. Jadi, para kolega sekalian, kode etik ini mengikat kita sebagai dokter hewan. Ya. Anda menjadi pengurus PDHI, Anda menjadi anggota PDHI, atau bukan anggota PDHI, kode etik ini melekat kepada diri Anda selama Anda masih menggunakan profesi ataupun menggunakan titel yang namanya dokter hewan. Jadi, semua dokter hewan yang telah disumpah harus menjunjung tinggi dan tidak boleh menyimpang dari kode etik profesi. Oleh karena itu, kenapa pada hari ini kita diskusi agar Anda semua kolega memahami apa sih kode etik dokter hewan itu? Ini tujuan dari kita. Nah, kemudian apa landasannya? Perlunya revisi kode etik dokter hewan.
seperti dikatakan Dr. Kamil tadi, bahwa kode etik kita ini telah berumur 10 tahun, yaitu diresmikan di Kongres pada tahun 2010 di Semarang. Seperti kita ketahui, pada masa ini telah memasuki era industri 4.0, bahkan sudah akan menuju era industri 5.0, di mana sekarang terjadi berbagai aplikasi baru dalam rangka berkomunikasi. Yang ini semuanya secara digital. Kemudian isu yang terakhir adalah adanya konsep animal welfare yang telah menjadi isu internasional. Ini harus diakomodir di dalam kode etik. Dan kesehatan semesta atau One Health yang meliputi kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan harus mulai diterapkan di dalam kehidupan keprofesian kita. Oleh karena itu, kesemuanya ini mesti diatur lebih mendalam di dalam kode etik. Pada saat dulu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada WhatsApp. Nah, sekarang itunya hari ini semuanya sudah ada. Dan itu harus kita atur bagaimana etika kita menggunakan alat-alat komunikasi itu. Baik, saya akan memasuki kepada bab yang pertama. Bab yang pertama ini membahas mengenai etika umum. Etika umum, bagaimana kita menjadi seorang dokter hewan itu etikanya bagaimana. Ini terdiri sekitar 10 pasal. Ini saya ambil inti-intinya saja. Yang pertama, bahwa mengatur ketentuan umum sebagai seorang dokter hewan dalam berperilaku dan berpenampilan prima. Di sini diatur bahwa sebagai seorang dokter hewan, harus selalu memperlakukan berperilaku dan berpenampilan prima. Ini hukumnya wajib sebagai seorang dokter. Dokter hewan wajib mematuhi sumpah dokter hewan dan wajib memenuhi ketentuan kode etik dokter hewan. Kemudian dokter hewan dalam menjalankan profesinya akan mengutamakan kesejahteraan hewan dan kelestarian alam. Ini etikanya. Dokter hewan wajib menghormati hak pasien, hak klien, dan hak teman sejawat. Dokter hewan dilarang mempublikasikan informasi yang belum teruji. Ini yang ada di dalam bab 1, yang ada 10 pasal, yang kita sebut sebagai etika umum. Nah, hal-hal ini nanti tadi, semuanya ada tambahan penjelasannya. Apa sih yang disebut dengan dilarang mempublikasikan informasi yang belum teruji itu nanti ada penjelasannya. Ini etika umum. Sehingga di dalam etika umum nanti, intinya kita sebagai seorang dokter hewan, itu wajib berpenampilan secara prima, dalam arti memperlihatkan bahwa saya adalah dokter hewan. Artinya dalam berpenampilan harus secara profesional. Kemudian di dalam etika umum juga, dokter hewan dalam berkomunikasi kepada klien, kepada antar pribadi, atau beberapa kepada sejawat dokter hewan, kepada masyarakat, kepada pemerintah, harus mematuhi kaidah atau etika komunikasi yang baik, serta norma-norma yang berlaku sebagai pedoman dalam masyarakat ataupun budaya Indonesia. Jadi ini pun kita atur. Apa yang disebut dengan berkomunikasi dengan klien itu seperti apa? Berkomunikasi dengan teman sejawat seperti apa? Ini nanti kita atur di dalam penjelasannya. Baik, itu etika umum. Kemudian kita memasuki etika terhadap profesi. Selama kita menjadi dokter hewan, maka kita terikat dengan adanya etika profesi. Pertama, dokter hewan wajib menjaga nama korsa dokter hewan. Artinya, di mana Anda sebagai dokter hewan, ini tidak boleh membuat suatu tulisan atau membuat statement yang di dalamnya menjelek-jelekkan profesi dokter hewan. Kemudian, dokter hewan wajib berperan aktif dalam pengembangan keprofesian. Untuk menjadi seorang dokter hewan, itu tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Maka harus berperan aktif dalam pengembangan keprofesian.
Dokter hewan tidak mengajar ilmu kedokteran hewan kepada pihak lain untuk disalahgunakan. Nah, sekarang ini ada beberapa kasus di mana suaminya dokter hewan, istrinya sering diajak membantu operasi, kemudian pada saat suaminya tidak ada, istrinya melakukan operasi sendiri. Nah, ini salah satu hal yang tidak etis, karena istrinya bukan dokter hewan. Dokter hewan bila melakukan praktek wajib memasang identitas papan nama. Jadi, kalau Anda berpraktek, hukumnya wajib memasang identitas papan nama. Aturannya nanti akan diatur lebih detail. Kemudian, wajib melaporkan bila ada dokter hewan yang berpraktek ilegal. Ya. Jadi, jangan sampai Anda mendiamkan ada dokter hewan berpraktek secara ilegal. Kemudian dokter hewan wajib melaporkan bila ditemui penyakit zoonosis kepada pihak yang berwenang, yaitu pejabat otovet. Otovet di daerah Anda siapa? Anda wajib memberikan laporan kepada pejabat otovet apabila ditemukan penyakit zoonosis. Jadi seorang dokter hewan, ada kemarin berdapat diskusi dengan saya, dokter hewan mendiagnosa rabies. Kemudian membawa spesimen sendiri kepada BPVET. Ini sebaiknya tidak dilakukan karena rabies merupakan penyakit zoonosis, sehingga ada kewajiban melaporkan kepada pejabat otovet. Kemudian dokter hewan wajib mensosialisasikan yaitu masalah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Ini etika kita terhadap profesi. Kemudian sekarang sudah memasuki era digitalisasi, yaitu ada istilah yang namanya telemedicine, pengobatan secara jarak jauh. Nah, di sini kita atur sekarang. Dokter hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, bahwa dokter hewan itu pernah melakukan pemeriksaan dan membuat diagnosa dan memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut. Kemudian pengobatan yang boleh diberikan hanya pengobatan yang sifatnya non-parenteral. Ini salah tulisannya, parenteral. Kemudian dokter hewan tersebut juga wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan. Jadi misalnya begini, ada pasien dari dokter Wisna yang di Pariaman. Kemudian kemudian pasien itu berpindah tempat ke Painan. Sementara secara jarak Pariaman dengan Painan kan cukup jauh. Nah, apa yang boleh dilakukan? Apabila dokter Wisna itu pernah memeriksa hewan itu, kemudian pemiliknya konsultasi dari Painan, maka dokter boleh melakukan diagnosa, dokter boleh melakukan pengobatan, namun yang sifatnya hanya boleh parenteral. Artinya kalau injeksi otomatis tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ini aturannya. Terus bagaimana misalnya pemilik itu punya hewan baru dan dokter Wisna belum pernah menyentuhnya. Itu hanya bisa melakukan konsultasi saja, tetapi tidak boleh melakukan diagnosa. Ya, karena dokter Wisna tidak mungkin hanya dengan membayangkan hewannya kemudian melakukan diagnosa. Ini yang kita sebut etika kita terhadap profesi itu yang dilakukan. Demikian juga dalam rangka mengeluarkan surat kesehatan, keterangan kesehatan hewan. Dokter yang mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan harus memeriksa hewannya itu, baru boleh menyatakan bahwa hewan itu sehat ataupun tidak sehat. Kemudian dalam hal yang diperlukan tindakan lanjutan, maka ataupun darurat, maka tadi dokter Wisna harus merujuk kepada dokter hewan yang ada di Painan. Ya, misalnya di sana ada dokter yang lain, tolong dok dibantu, ini ada pasien saya membutuhkan penanganan secara berlanjut. Kemudian dokter Wisna menjelaskan mengenai resume dari riwayat penyakit tersebut. Itu etikanya seperti itu. Ya, jadi perlu melakukan rujukan kepada dokter hewan yang ada di wilayah pasien tersebut. Kemudian sekarang sudah tadi saya katakan zamannya Facebook, Instagram, ya, YouTube, kemudian Twitter dan lain-lain. Oleh karena itu, dokter hewan dilarang mengunggah kegiatan tindakan medik
dalam pelayanan profesionalnya di media sosial dan media dalam jaringan yang dapat diakses masyarakat umum. Ada pertanyaan, loh kok nggak boleh, kenapa? Ini kan bisa buat promosi klinik saya, untuk promosi saya, bahwa saya bisa melakukan operasi, saya bisa melakukan sesar. Nah, ini yang dilarang. Namun, apabila ini hanya terbatas, hanya bisa diakses oleh para kolega saja, misalnya dokter saling mengirimkan video di WhatsApp, dan hanya bisa dibaca oleh teman yang dikirimin video, itu diperbolehkan. Tetapi kalau Anda mengupload di dalam Facebook, mengupload di dalam YouTube, ini disarankan untuk tidak dilakukan. Pertanyaannya kenapa? Terus bagaimana saya berpromosinya, Dok? Supaya para klien saya tahu bahwa saya bisa melakukan itu. Cara berpromosi tidak perlu harus menampilkan bahwa kita ahli di dalam melakukan sesar, kita ahli dalam melakukan pertolongan kelahiran misalnya. Tidak seperti itu. Ada bisa dengan cara lain, cara berpromosi untuk klinik kita. Mungkin sekedar Anda menengok tetangga sebelah kita, yaitu dokter manusia. Apakah Anda pernah melihat seorang dokter manusia pada melakukan operasi sesar, kemudian diupload di Facebook? Itu tidak pernah dilakukan. Oke? Kemudian bagaimana etika kita terhadap pasien? Di bab 3 ada terdiri dari 4 pasal. Dokter hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan perhatian, kasih sayang, dan rasa hormat, mengutamakan kesejahteraan hewan, dan demi kesehatan manusia dan serta kelestarian alam. Apabila Anda menjadi dokter hewan dan ingin berpraktek, maka syarat utamanya Anda harus mempunyai rasa kasih sayang kepada hewan. Mempunyai rasa hormat kepada kesejahteraan hewan. Ini hukumnya wajib. Apabila, aduh saya jadi dokter hewan tapi saya kok nggak suka praktek. Saya tidak bisa kasih sayang sama hewan. Ya Anda jangan berpraktek. Ya. Sebaiknya Anda melakukan kegiatan lain, misalnya menjadi peneliti atau yang lain-lainnya. Kemudian, dokter hewan wajib mempertimbangkan kesejahteraan pasien, kebutuhan klien, keselamatan lingkungan, serta kepercayaan publik dalam setiap pemilihan dan penentuan tindakan terapi dan perawatan hewan. Jadi pada saat Anda memutuskan untuk melakukan tindakan, maka ini yang harus Anda perhatikan. Kemudian, dokter hewan wajib mengembalikan pasien rujukan kepada sejawat yang merujuk. Artinya, ini etikanya agar tidak ada kesan saya merebut pasiennya dokter A, saya merebut pasiennya dokter B. Jadi, apabila saya merujuk pasien saya kepada misalnya dokter Kamil, saya tidak bisa menangani pasien karena saya sedang di luar kota. Tolong pasien saya ditangani terlebih dahulu. Nah, setelah dokter Kamil selesai menangani pasien itu, wajib melaporkan kepada saya, Dok, ini pasien sudah saya tanganin, saya akan kembalikan kepada dokter karena dokter yang merujuk pasien ini kepada saya. Itu adalah etikanya. Baik, kemudian etika terhadap klien. Ada bab 4 terdiri dari seolah 3 pasal. Dokter hewan menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa dokter hewan sesuai minat dan keinginannya. Contohnya misalnya begini, dalam satu praktek misalnya di rumah sakit di Sumatera Barat, di sana ada 5 dokter. Bahwa pasiennya datang mengatakan, saya hanya mau hewan saya ini apabila ada dokter Wahid. Kalau tidak ada dokter Wahid, saya tidak mau berobat di sini. Ini kita harus menghargai klien tersebut, ya. Tidak bisa memaksakan kehendak klien. Dokter hewan wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada klien mengenai penyakit yang diderita hewannya dan beberapa kemungkinan risiko yang dapat terjadi serta strategi terapi yang akan dilakukan. Jadi, pada prinsipnya, pada saat kita menerima pasien, kemudian pasien ini harus diperiksa oleh kita, dan hasil periksa dari kita ini wajib dikomunikasikan kepada klien. Bu, Pak, kucing Bapak Ibu ini menderita tumor.
misalnya. Dan tumor ini bisa ditangani dengan cara dilakukan operasi. Kemudian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini menjadi resiko dari kita. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk saya lakukan operasi tumornya? Nah, ini perlu dikomunikasikan. Termasuk biayanya. Pak, Bu, setelah operasi tumor ini biayanya kurang lebih misalnya 1 juta. Jadi ini juga wajib diinformasikan kepada klien kita. Dokter hewan menghargai klien untuk setuju atau tidak setuju dengan prosedur atau tindakan medis yang hendak dilakukan dokter hewan setelah diberikan penjelasan yang memadai sesuai ilmu kedokteran hewan. Bu, Pak, ini kucing Bapak Ibu ini kan minta dioperasi ovariohysterektomi. Ovariohysterektomi itu adalah mengambil rahimnya, mengambil uterusnya. Sehingga pada saat setelah dioperasi, nanti kucing itu sudah tidak bisa hamil lagi. Nah, ini perlu dijelaskan. Untuk mengoperasi ini, saya bisa mengiris dari bagian tengah atau dari bagian samping. Oh dok, saya maunya dari samping saja, jangan dari tengah. Maka ini wajib dihormati. Kemudian, ini yang sering terjadi di lapangan. Dokter hewan sering menerima keluhan dari klien kita mengenai sejawat lainnya. Maka di sini diatur, dokter hewan itu dilarang menanggapi keluhan klien mengenai sejawat lainnya. Jadi, misalnya Dokter Wahid menerima klien. Dok Wahid, ini kucing saya ini sudah bolak-balik ke tempatnya Dokter Munawaroh. Tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Bahkan kemarin bayarnya mahal sekali. Nah, Dokter Wahid yang menerima keluhan dari klien tadi, itu jawabannya sesuai etika adalah hanya satu. Terima kasih Bu, Pak atas informasinya. Artinya tidak perlu dilakukan tanggapan. Oh memang benar. Banyak kok Bu, Pak, pasien-pasien yang datang ke saya setelah datang dari Dokter Munawaroh. Karena biasanya di sana pasiennya bahkan sampai mati. Maka jangan ke sana lagi deh Bu. Udah Ibu ke sini saja. Pasti hewannya pasti sehat. Nah itu tidak boleh. Itu tidak etis. Jadi kuncinya hanya satu. Anda hanya boleh memberikan jawaban. Terima kasih Bu, Pak atas informasinya. Titik. Tidak boleh pakai koma. Ini etika kita apabila mendapat keluhan dari klien tentang sejawat kita lainnya. Kemudian selanjutnya adalah etika terhadap sejawat. Ya, ini dalam bab 5 terdiri kurang lebih 4 pasal. Dokter hewan wajib menghormati dan memperlakukan sejawat lainnya dengan bermartabat sebagai orang yang layak dihormati, sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Sehingga meskipun dokter hewan itu baru lulus kemarin sore, kemudian Anda sebagai dokter seniornya, Anda wajib memperlakukan dia secara bermartabat. Dokter hewan wajib menjawab konsultasi yang diminta sejawatnya. Jadi, misalnya saya juniornya Dokter Wahid. Dok Wahid, saya punya kasus nih. Caranya gimana ya dok? Nah, itu jawabannya adalah dokter harus memberikan konsultasi. Tidak boleh mengatakan, udahlah kamu atasi sendiri, saya nggak mau ngasih tahu kamu. Nah, itu tidak etis. Ya. Jadi dokter senior wajib memberikan konsultasi kepada teman sejawat. Kemudian dokter hewan dilarang mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan keduanya. Nah, oleh karena itu ini etikanya. Ya. Misalnya kemarin kita berpraktek bersama sama dokter Wahid. Kemudian pada saat itu dokter Wahid tidak datang dan pasien itu ketemu dengan saya. Saya wajib menghormati dokter Wahid dengan menelpon. Dok, ini pasien dokter yang Anda tanganin kemarin datang lagi. Mohon izin, apakah saya boleh melakukan pengobatan terhadap pasien ini? Itu artinya Anda menghormati dokter yang menerima pasien pertama kali. Kemudian
dokter hewan yang akan membuka praktek di suatu tempat, ini harus memberitahu kepada dokter hewan yang terlebih dahulu berpraktek di lingkungan yang sama atau berdekatan. Ini etikanya, ya. Jadi khususnya bagi teman-teman yang mau membuka praktek, silahkan Anda datang dulu kepada senior Anda atau kepada siapa yang sudah berpraktek sebelumnya untuk memberitahukan, Dok, saya akan buka praktek di sebelah sana kurang lebih 1 kilometer dari sini. Mohon kita bisa melakukan kerjasama bila ada hal-hal penanganan pasien yang bisa kita lakukan bersama. Jadi sifatnya adalah memberitahu, ya, memberitahu Anda sebagai pendatang di wilayah tersebut. Kemudian etika terhadap diri sendiri. Pada bab 6 ini terdiri dari 3 pasal. Dokter hewan wajib memberi surat keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya sesuai dengan keahlian dan kompetensinya yang dimilikinya. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan sampai Anda mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, padahal hewannya pun tidak pernah Anda lihat, hewannya pun tidak pernah Anda sentuh. Ini etikanya harus dipenuhi, yaitu Anda harus pernah memeriksa hewan itu. Dokter hewan wajib selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Dalam hal ini, bahwa Anda sebagai dokter hewan tidak boleh berhenti di dalam belajar. Jadi, ikuti ada seminar, ikuti ada workshop, maka ini menjadi etika Anda terhadap diri sendiri, sehingga terjadilah peningkatan kompetensi dari bidang Anda sendiri. Kemudian, dokter hewan wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Contohnya, misalnya, saya ahli dalam dermatologi, saya ahli dalam ortopedi, itu tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau memang Anda pernah sekolah dan mendapatkan titel sebagai ahli dermatologi atau sebagai spesialis ortopedi, itu diperbolehkan. Sehingga di papan praktek Anda tidak boleh ditambahkan hal-hal yang sifatnya memuji diri sendiri. Kemudian etika terhadap masyarakat, yaitu ada di bab 7, kurang lebih terdiri dari 2 pasal, bahwa dokter hewan itu wajib memberikan edukasi kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan kepada masyarakat, baik pecinta hewan produksi, hewan kesayangan, satwa liar, hewan akuatik, dan hewan laboratorium. Ini wajib hukumnya memberikan edukasi. Dokter hewan wajib memberikan informasi penyakit zoonotik kepada pihak yang berwenang dan kepada masyarakat. Dokter hewan harus membantu negara dalam mengendalikan penyakit hewan menular dan penyakit hewan yang bersifat zoonosis. Dokter hewan harus membantu negara dalam peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam etika kode etik sebelumnya, istilah etika ini menjadi kewajiban. Nah, kemarin kita menjadi diskusi di dalam majelis kode etik veteriner bahwa kita lagi menggantikan bahwa judul kewajiban itu kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap profesi, kita ganti menjadi etika terhadap masyarakat, etika terhadap profesi, dan lain-lainnya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa kode etik ini berbeda dengan yang namanya KUHP atau yang namanya kitab undang pidana maupun perdata. Sehingga di dalam siapa yang melanggar kode etik ini ada satu sanksi. Nah, sanksi-sanksi yang bisa kita berikan adalah ada yang disebut dengan sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Sanksi ringan, sebagaimana disebut dalam pasal 1 huruf A, berupa teguran lisan. Jadi, ketua cabang nanti boleh menegur dulu kepada anggota yang melanggar kode etik.
Kedua, sanksi sedang, yaitu berupa teguran tertulis atau pemberhentian sementara dari keanggotaan PDHI. Yang terakhir adalah sanksi berat, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan PDHI. Ini sanksi yang kita berikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kolega, ini draft yang akan kita resmikan nanti pada saat kita melakukan kongres. Kenapa ini mesti disahkan di kongres? Karena ini merupakan satu ketentuan nasional yang wajib dipenuhi oleh seluruh dokter hewan. Maka ketentuannya, kode etik ini baru syah apabila disyahkan di dalam kongres. Karena kongres kita itu masih tahun 2022, maka kongres ini akan kita lakukan di tahun 2020 dengan menggunakan mekanisme kongres luar biasa. Yang insya Allah apabila pandemi COVID ini sudah selesai, maka kita bisa mengundang seluruh perwakilan cabang-cabang untuk hadir. Namun apabila pandemi COVID-19 ini masih belum selesai, maka kita akan melakukan kongres luar biasa ini secara online. Insya Allah paling lambat akan kita lakukan di bulan September. Oleh karena itu, para kolega sekalian, saat ini saya memohon kepada anggota atau khususnya pengurus Sumatera Barat untuk menelaah draft daripada revisi kode etik hewan ini dan tolong nantinya disampaikan di dalam surat secara tertulis pasal mana yang ingin ditambah, pasal mana yang ingin direvisi. Maka ini kami mengharapkan sekali tulisan ini sudah bisa kami terima, yaitu pada bulan Agustus paling lambat. Sehingga nanti bulan Agustus sudah bisa kita bahas kembali. Jadi terima kasih kepada para kolega sekalian atas perhatiannya. Dan saya berpesan, jadilah dokter hewan yang profesional dan menjunjung sumpah dokter hewan dan menjalankan kode etik dokter hewan. Saatnya sekarang silahkan Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi presentasi saya ini. Kemudian kita bisa melakukan diskusi secara bersama-sama supaya ini bisa diikuti oleh semuanya. Saya berharap satu persatu nanti bisa mengangkat jarinya sehingga nanti saya buka mic-nya supaya bisa berbicara. Baik, untuk itu saya kembalikan kepada Dr. Wahid sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok Mun. Luar biasa ya. Banyak sekali yang mungkin kita sudah jarang mengulang-ulang ya terkait dengan etika ini. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Mun tadi. Jadi mungkin Bapak Ibu para dokter cabang Sumbar dipersilakan ya. Nanti mungkin teknis mengangkat jari ya, mengangkat tangan mungkin itu yang nanti akan langsung kita hubungkan dengan Pak Ketua. Dipersilakan waktu dan kesempatannya. Silakan. Moga-moga bisa mengikuti. Belum ada yang angkat nih? Ada? Silakan. Baik, silakan. Siapa? Atau udah saking mengertinya mungkin ya? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Atau setuju semua dengan yang disampaikan oleh Dr. Mun tadi? Mau nanya dulu, Dok. Ya, silakan, silakan. Ada di pasal berapa, lupa saya, yang dokter hewan tidak boleh memperkaya diri sendiri. Itu gimana maksudnya, Dok? Ya, itu sudah kita hilangkan kan? Sudah tidak ada itu. Hah? Tadi saya baca bukan, yang di draft bukan memuji diri sendiri, bukan memperkaya sendiri. Ada di pasal 9 nggak salah ya, yang di sini. Saya tidak pernah mengatakan memperkaya diri sendiri.
Yang di draft dikasih. Kalau memuji diri sendiri ada, tapi kalau memperkaya diri sendiri tidak ada. Lah, di draft yang dikirim memuji diri. Oh, yang memuji diri sendiri kan? Tidak memperkaya diri sendiri. Oke, itu yang di draft kan? Ya. Oke, yang di draft, baik. Itu sudah kita, insya Allah itu tidak dicantumkan, Dok. Oh, nggak dicantumkan ya? Ya, tidak dicantumkan. Makanya tidak saya sebut di dalam presentasi saya kan. Kalau kaya harus, Dokter Hewan mah harus kaya. Kemudian tadi ada Dok yang di media sosial. Yes. Mungkin selama ini ada kita lihat ya. Jadi ya yang upload misalnya operasi berarti itu kan kata dokter kan tidak dibolehkan ya. Nah, jadi kalau kita mau promosi kan tidak seperti itu. Memang itu kan beberapa kan sudah berarti kita tidak boleh pada kontennya mengupload apa yang kita kerjakan di ruang praktek. Begitu, Dok ya? Betul. Mohon dipahami kenapa itu tidak boleh ya. Iya, Dok. Oke, terima kasih Dokter Wisna. Jadi yang memperkaya boleh ya? Mesti kaya ya, Dok ya? Harus kaya. Baik, silakan yang lain. Coba bayangkan kalau Anda apa yang kira-kira sering ditemui di lapangan agar bisa diakomodir di dalam kode etik ini. Mungkin saya bisa juga nanti ada beberapa hal yang belum tercantum. Ya. Pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana ada orang yang bukan dokter hewan tapi melakukan tindakan medis? Ada yang bisa ngasih jawaban kepada saya kira-kira harus diapakan orang itu? Banyak kan? Kasih sanksi, dokter. Loh, siapa? Wong dia bukan dokter hewan. Kita kan hanya mengurus anggota kita. Ya bukan dokter hewan berarti dengan undang-undang yang lain. Nah, jadi begini para kolega sekalian. Saya sering mendapat masukan dari beberapa wilayah cabang. Dok, ini ada ibu-ibu sukanya nyuntik kucing. Gimana PDHI harus berbuat? Gitu. Nah, hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya PDHI karena itu bukan dokter hewan. Nah, terus gimana? Ya pakai undang-undang. Ya. Di Undang-Undang Nomor 18 sudah dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindakan medis harus mempunyai surat izin praktek misalnya. Nah, itu dibawa ke polisi dan laporkan ke polisi. Pak polisi, ini ada orang melanggar undang-undang. Yaitu bukan dokter hewan, tapi melakukan tindakan medis. Ya. Bersama-sama dengan PDHI setempat, datang ke kantor polisi, kemudian melaporkan yang bersangkutan itu dengan disertai bukti-bukti. Jadi demikian mungkin ya. Jadi jangan diminta Pak Kamil untuk menindak. Pak Kamil tidak punya hak untuk menindak, ya, hanya berhak melaporkan. Gitu ya, Dokter Kamil ya. Kalau ada yang komplain. Ya. Baik, silakan teman-teman sekalian. Yang lain. Ini Dokter Eka praktek ya. Eka Mirati. Nah, gimana? Kira-kira sering ketemu apa? Masalah apa di praktek? Dokter Munawarah. Yes. Pak, sebentar, ini ada yang bertanya, tapi baik, mungkin dibacakan aja, Dok. Pertama, dari Fitri Alham. Dok, saya mewakili TS yang bertanya. Jika ada TS yang di Dinas PNS di kota A, kemudian praktek di kota B, pengurusan SIP-nya gimana, Dok? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Dokter Ruri. Ya. Bertanya, kalau prakteknya hanya host call, gimana, Dok? Nah, ini mungkin pertanyaan. Oke ya, saya jawab satu persatu ya. Yang pertama, yang namanya SIP itu surat izin praktek, ya. Yang sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 itu ternyata SIP itu disebut adalah STR. Saya baru baca ini, saya baru pelajari Undang-Undang Nomor 18 itu. Ternyata bukan SIP, tapi SIP adalah surat izin praktek yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota dengan sebutan namanya STR. Nah, saya baru tahu itu. Ternyata ada yang salah di kita, tapi nggak apa-apa ini. Nah, SIP itu melekat kepada seorang dokter hewan yang berpraktek
melekat di mana tempat praktek itu. Nah, misalnya karena ini di Sumbar, berarti rekomendasinya yang dikeluarkan oleh PDHI ini berarti berlaku seluruh Sumbar, ya. Seluruh Sumbar berlaku apabila PDHI mengeluarkan rekomendasi setelah seseorang itu berpraktek di Bukit Tinggi. Meskipun dia tinggalnya di Pariaman, tapi berpraktek di Bukit Tinggi. Ya, tetap boleh, ya. SIP itu berlaku di mana tempat dokter hewan itu berpraktek. Nah, sekarang sudah ada istilah nanti, bila seorang dokter hewan berpraktek dan tidak memiliki SIP, itu sudah melanggar kode etik. Itu, Dok. Jadi, mana sih Dokter Fitri Alham kok nggak muncul videonya? Mana, Dok? Jangan malu-malu, nggak usah pakai lipstick juga nggak apa-apa. Nah, oke. Itu ya, Dok, jawaban pertama. Kemudian jawaban yang jadi kedua. Pengurusan SIP-nya, Dok. Maksudnya SIP-nya. itu bagaimana pengurusan SIP-nya ketika dia berada di kota A, kemudian dia berpraktek di kota B, seperti itu maksudnya. Ya sama. Jadi artinya begini, misalnya Dokter Fitri ini tinggalnya di Bukit Tinggi, ya. Kemudian dia ingin berpraktek di Padang Pariaman, misalnya, ya, atau di Padang Panjang. Kok Padang Pariaman mah nggak ada ya, Padang Panjang, ya. Nah, di situ ya tetap sama. Berarti dokter tetap harus meminta izin SIP-nya di dinas setempat. Meskipun dokter kan anggota PDHI Sumatera Barat. Kemudian STRV-nya juga berlaku secara nasional. Kemudian rekomendasinya berlaku secara regional. Jadi dokter tetap datang aja ke dinas setempat mengajukan surat izin. Oke, gitu Dok jawabannya. Ya, oke. Dokter Fitri mungkin paham. Lagi dibacakan aja itu, banyak yang bertanya lewat chatting. Kalau prakteknya hanya house call, bagaimana Dok? Oke, jadi prinsipnya seluruh dokter hewan yang melakukan praktek itu boleh melakukan house call apabila memiliki SIP. Ya. Cuma house call itu karena ini wilayahnya Sumatera Barat, berarti berlaku mau house call kemana saja. Misalnya dokternya di Bukit Tinggi nih, punya pasien ada di Padang. Nah, boleh dia house call ke Padang. Karena ini masih dalam satu provinsi. Ya. Tapi seorang dokter hewan tidak boleh melakukan house call apabila tidak mempunyai SIP. Paham ya? Jadi kalau tidak punya SIP itu tidak boleh melakukan house call. Kenapa pertanyaannya? Karena kalau kita hanya melakukan house call, tidak ada base camp-nya, maka suatu saat ada permasalahan, maka akan kesulitan dicarinya. Dokternya base camp-nya ada di mana. Dan saya sampaikan bahwa STRV itu tidak sama dengan SIP. STRV itu berbeda dengan SIP. Kalau STRV itu pengakuan Anda adalah Anda diakui sebagai dokter hewan di Indonesia. Itu namanya STRV. Ya. Kalau SIP, pengakuan pemerintah daerah bahwa Anda diizinkan untuk melakukan praktek di wilayah tersebut. Gitu Dokter Wahid. Siap, siap. Mungkin pertanyaan berikutnya Dok, dari Dokter Iis. Dok, saya suka lihat ada dokter yang jual obat, tapi obatnya belum ada registrasi Kementannya. Apa itu melanggar kode etik? Karena kadang obat-obat tersebut sangat dibutuhkan untuk pelayanan. Ya, benar. Jadi saya paham bahwa di dunia kita, di profesi kedokteran hewan kita ini, banyak hal-hal yang masih dilakukan oleh sejawat kita, di mana sejawat kita itu tahu bahwa semua obat yang beredar di Indonesia ini harus diregistrasi terlebih dahulu. Tapi permasalahannya kadang-kadang adalah obat itu diperlukan, ya, tapi untuk nyari obat yang sudah terregistrasi ternyata tidak gampang. Oleh karena itu, ya, saya berharap tolong kita saling menjaga diri di antara teman-teman sejawat kita. Tolong diingatkan bahwa tolong dong Anda jangan menjual obat ini karena obat ini belum terregistrasi. Nah, bagi para kolega yang menggunakan,
itu termasuk dokter hewan yang mendukung kepada seseorang itu yang menjual obat yang belum teregistrasi. Jadi Anda bisa menegur kepada teman sejawat itu untuk mengingatkan bahwa ini berbahaya bagi Anda sebagai seorang dokter hewan. Karena Anda tahu bahwa obat ini belum teregistrasi tapi sudah Anda pasarkan. Sudah dengar kan kita lagi nanganin kasus yang di Jawa Timur, dokter hewannya besok baru mau disidangkan karena dia menjual obat yang belum teregistrasi. Dan bahkan obat itu adalah obat psikotropika atau obat anestesi. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Dan hari ini kami dari PPDAI sedang melakukan pembelaan bagaimana supaya dihukum pun tidak perlu harus bertahun-tahun. Tetapi ini sebagai pembelajaran kita bersama, tolong dong jangan sampai saya menemui lagi teman-teman kolega yang melanggar hukum. Gitu, Dr. Wahid. Baik, pertanyaan berikutnya dok dari Dr. Sujat Miko. Ya. Dok, boleh tidak satu dokter hewan urus STR atau SIP dari satu lokasi dan beda kabupaten? Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian kolega, seperti saya punya 3 SIP. Karena yang diizinkan ini hanya maksimal 3 SIP. Ya. Jadi berbeda kabupaten boleh. Saya punya 1 di Bekasi, saya punya 1 di DKI. Ya. Tapi tidak boleh melebihi dari 3 SIP. Itu jawabannya, Dok. Siap. Selanjutnya dari Dr. Fitri Alham lagi. Dok, saya bertanya lagi, jika praktek dokter bersama, apa semua dokter di klinik tersebut harus punya SIP? Atau boleh enggak hanya SIP penanggung jawab saja? Oke, jadi begini. Terserah penanggung jawabnya. Kalau penanggung jawabnya mau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan teman kolega yang tidak punya SIP, silahkan. Ya. Tetapi kalau Anda tidak mau menanggung jawab teman-teman Anda, maka ya Anda minta, tolong dong kamu juga urus SIP. Sehingga di kemudian hari ada permasalahan kepada pasien yang dilakukan oleh teman Anda yang tidak punya SIP, maka Anda yang akan ditanyain oleh pengadilan karena Anda yang bertanggung jawab. Nah, kalau Anda mau, ya boleh, silahkan. Ya, tapi saran saya, sebaiknya semua yang berpraktek di praktek dokter hewan bersama itu mengurus SIP. Gitu, Dr. Wahid. Baik, selanjutnya Dok, bagaimana tentang jasa pelayanan casual? Apakah ada regulasi untuk batas minimum dan maksimum biayanya? Pertanyaan ini dari Dok. Baik, jadi begini para kolega. Kita tidak pernah bisa menetapkan tarif secara nasional. Karena kondisi wilayah itu berbeda-beda. Sehingga yang saya sarankan, silahkan Anda berkoordinasi dengan PDHI cabang setempat untuk membuat SK yang namanya tarif dasar. Ini yang sudah pernah saya lakukan dan sekarang masih berjalan. Pada saat saya menjadi ketua PDHI cabang Jabar 5, saya menetapkan berapa tarif dasar untuk konsultasi, berapa tarif dasar untuk operasi OH kucing, berapa tarif dasar untuk vaksinasi Velocel 3. Ini kesepakatan. Sehingga nanti bila di kemudian hari ditemukan teman-teman yang memberikan tarif lebih rendah dari tarif dasar, ini perlu diberi sanksi oleh cabang setempat. Gitu, dokter. Ada lagi, Dok, dari Dr. Listin. Beliau bertanya, Dok, jika saya praktek di rumah dinas dan kliniknya sama dengan klinik Puskeswan, kebetulan rumah dinas di samping Puskeswan, itu gimana cara ngurus SIP-nya, Dok? Ya, emang ini ada 2 SIP kan. Ada yang namanya kalau siang hari Anda berpraktek, Anda tidak perlu menggunakan SIP secara individu, tetapi dapat menggunakan surat penugasan. Penugasan dari atasan Anda. Namun,
apabila sudah sore hari selesai jam kerja dan Anda tetap melakukan praktek, maka sebaiknya Anda punya SIP. Karena surat penugasan itu hanya berlaku pada waktu jam kerja. Nah, bagaimana bila itu kliniknya samping rumah saya dan saya juga praktek di puskeswan? Nah, untuk SIP tempatnya tidak boleh di puskeswan. Ya, karena puskeswan ini milik daripada negara atau milik pemerintah. Sehingga tempat prakteknya sebaiknya berbeda dengan puskeswan. Itu dok, jawaban saya. Karena nanti kalau Anda tetap berpraktek di puskeswan, akan disinyalir Anda menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri. Ya, kita tidak mau itu terjadi. Silakan Dok Wahid. Ya, untuk para kolega yang lain, silakan, ada yang masih bertanya. Ada satu lagi dari Dr. Rizaldo. Apakah standar gaji dokter diatur dalam kode etik? Sangat menarik. Jadi ya tidak mungkin lah dokter, masa kode etik menyusun standar gaji. Ya, jadi standar gaji ini ranahnya dari pemerintah daerah setempat. Ya, cuma apabila ada dokter hewan yang memang dihargai oleh pemerintah setempat terlalu rendah, Anda boleh lapor kepada PDHI supaya PDHI bersuara. Masa dokter hewan digaji cuma 1 juta sebulan misalnya. Nah, itu jadi tidak mungkin dok diatur di kode etik. Ya. Terima kasih. Baik, kemudian ada lagi dok pertanyaan dari Dr. Sari Ramadhani. Assalamualaikum dok, mau bertanya, berarti dokter hewan yang bekerja di kedinasan seperti PNS atau di puskeswan milik pemerintah tidak wajib punya SIP, cukup dengan surat penugasan dari dinas masing-masing. Maaf dok, tadi salah dengar. Ya, jadi begini, Bapak Ibu sekalian, para kolega yang kebetulan menjadi PNS, ya. Sebentar, saya tak menjadi PNS. Jadi ada 2 kriteria. Ya. Saya sebut, oke. Ada 2 kriteria, yaitu SIP sebagai pribadi dan surat penugasan sebagai pengganti SIP. Ya. Jadi artinya dokter itu mempunyai 2. Apabila bekerja setelah jam kerja, kemudian tempat prakteknya Anda ada di tempat yang berbeda, maka Anda wajib punya SIP. Kemudian apabila Anda juga bekerja pada siang hari dan Anda bertugas sebagai dokter hewan puskeswan, maka itulah surat penugasan itu yang menjadi SIP Anda. Gitu Dokter Wahid. Nah, saya harapkan para kolega paham ya, kenapa sebaiknya kita itu harus punya SIP. Karena SIP itu menunjukkan suatu legalitas Anda sebagai dokter hewan yang berpraktek. Sehingga di kesempatan di kemudian hari ada masalah, maka Anda itu tidak disebut menjadi dokter ilegal. Dari PDHI. Kalau kan surat rekomendasi, biasanya surat rekomendasi itu persyaratannya cuma SPHI, ijazah, foto, KTP, KTK. Siapa itu? Surat rekomendasi. Oh, Dokter Fitri itu yang ngomong. Ya. Oke, lanjut Dok Wahid. Ya, mungkin saya juga ingin bertanya dok. Ya, boleh. Kan misalnya ada beberapa laporan dari kolega kita, oleh mungkin ada tindakan yang menurut klien itu bisa malpraktek dan sebagainya. Kira-kira kita sebagai pengurus cabang, bagaimana menyikapi hal ini atau apa langkah kita yang harus kita lakukan terhadap ada informasi-informasi seperti itu, dok? Oke, jadi istilah malpraktek ini kan harus ada penjelasannya. Ya. Malpraktek itu bisa ditetapkan seseorang melakukan malpraktek bila ini sudah
disidangkan di dalam majelis kode etik. Ya. Namun kita bisa mengindikasikan seseorang melakukan malpraktek ini bila memang ditemui dan ada laporan. Misalnya ini, kita sudah paham bahwa aturan potong telinga, potong ekor, itu sudah dikategorikan malpraktek. Kemudian melakukan KB dengan menggunakan Depo-Provera, itu juga disebut sudah sebagai malpraktek. Oleh karena itu, pengurus cabang PDHI, bila menemukan anggotanya melakukan salah satu yang saya sebutkan tadi, pertama bisa melakukan pembinaan terlebih dahulu dengan melakukan komunikasi. Atau bila berkomunikasi tidak bisa, silakan lakukan teguran secara tertulis. Ya. Apabila masih melakukan tindakan itu lagi, maka lakukan rapat komisi etik di wilayah cabang, yaitu dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh PBPDHI. Kemudian apabila yang bersangkutan tetap masih belum mengindahkan, maka silakan dilaporkan kepada Majelis Kode Etik Veteriner di pusat. Itu Dr. Wahid. Maimunah, Dok. Ya. Maimunah, mohon dimundurkan speakernya. Belum, Dok. Ya, silakan. Nah, ada pertanyaan, Dok, dari Dr. Jela. Beliau bertanya, Dok, bagaimana menyikapi kasus di mana ada klien dari kolega lain yang datang ke kita, yang kita tahu diberi treatment tidak tepat oleh kolega tersebut, yang telah merugikan klien. Baik. Jadi begini, para kolega sekalian. Kan kita tadi sudah sepakat akan bersatu dan saling melindungi korsa. Ya. Yang boleh dilakukan di situ adalah Anda berkomunikasi dengan dokter sebelumnya. Ya. Tolong diingatkan kepada dokter sebelumnya bahwa Anda melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tindakan medis. Nah, pasienmu itu sekarang datang ke tempat saya. Saya mohon izin untuk merubah pola terapi yang Anda lakukan. Ya, jadi artinya tidak perlu disebutkan kepada kliennya, Bu, Pak, ini kucing Bapak Ibu ini ditangani oleh dokter, tapi dosisnya salah. Tidak perlu dikemukakan kepada kliennya. Anda tetap sebaiknya berkomunikasi saja dengan dokter hewan yang melakukan tindakan sebelumnya. Itu etikanya seperti itu, Dr. Wahid. Kemudian yang berikutnya, Dok, mungkin saya juga tambah pertanyaan, yaitu terkait dengan tadi diungkapkan misalnya si suami adalah seorang dokter hewan, kemudian ketika melakukan pelayanan di tempat prakteknya, kebetulan dokternya tidak berada di tempat, tapi ditangani oleh keluarga atau istrinya. Kita sebagai pengurus mengetahui atau sesama kolega mengetahui hal ini, kira-kira bagaimana kitanya? Ya. Apakah difungsikan itu adalah dokter yang buka praktek di sana atau istrinya? Oke, yang harus diberitahu adalah dokternya. Ya, dokternya yang harus diberitahu bahwa Anda apabila menyuruh seseorang yang bukan dokter hewan, apakah itu istri, ataukah itu anak, atau itu adik, maka Anda melanggar kode etik. Karena Anda mengajarkan dan tidak memberi pengawasan kepada seseorang yang melakukan tindakan medis. Apabila itu boleh dilakukan pada saat dia ada di tempat, kemudian dia ikut mengawasi, itu boleh. Seperti halnya anggap aja seseorang itu sebagai paramedisnya. Ya. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak ada di tempat, kemudian itu dilakukan oleh istri, kakak, adik, itu melanggar kode etik. Tolong kalau seperti itu dilaporkan ke cabang, kemudian cabang melakukan teguran. Baik, Dok. Kemudian ada nih lanjutan pertanyaan di chat, Dr. Sujatmiko. Dok,
di mana bisa kita dapatkan informasi tindakan-tindakan apa saja yang digunakan malpraktek. Baik, ini sedang kita susun, Dok, ya. Dan kami nanti PBBDHI akan mengeluarkan satu ketetapan, ya, di mana apa saja yang disebut dengan malpraktek. Insya Allah dalam waktu dekat ini, SK ini akan kita berikan kepada semua cabang agar diberikan kepada seluruh anggota di cabang. Ada lagi, Dok, nih bertanya dari Dr. William. Saya mau bertanya, Dok, misalnya saya sudah punya SIP di satu daerah, tapi sebelumnya SIP saya itu di bangunan A. Ternyata saya pindah praktek ke bangunan yang baru, misalnya bangunan B. Tetapi masih di kota yang sama dengan jarak sekitar 2 km. Apakah urus SIP baru atau masih bisa pakai SIP yang? Seperti saya katakan di muka, bahwa SIP itu melekat di mana Anda berpraktek. Bangunan apapun Anda di tempat praktek, maka itu melekat. Ya, Anda pindah ruko, itu pun saja harus ganti SIP. Misalnya sederetan ruko ada 10 ruko, kemudian ruko pertama yang pertama, kemudian Anda pindah ke ruko yang nomor 10, itu pun tetap harus ganti SIP. Karena pada prinsipnya SIP itu melekat di mana tempat Anda berpraktek. Apalagi berpindah 1 km dari jarak yang sebelumnya. Sebaiknya Anda mengurus SIP-nya. Karena SIP itu kan tertulis alamat prakteknya. Gitu, Dok. Ya, baik, Dok. Saya bacakan lagi, Dok. Ada pertanyaan dari Dr. Vera. Dok, bagaimana kalau ada kolega mempromosikan diri dengan menunjuk orang di beberapa kecamatan untuk mengajak berobat ke tempatnya? Oke, jadi prinsipnya ya di dalam kode etik itu kita itu boleh berpromosi hanya dalam satu hal, yaitu pertama, membuka tempat praktek pertama kali. Itu boleh berpromosi. Kemudian Anda pindah tempat praktek, maka Anda boleh berpromosi. Ya. Namun apabila Anda menggunakan brosur atau apapun, itu hanya boleh hanya dalam dua hal. Ya. Jadi apalagi Anda meminta orang, tolong dong kamu berobat ke Dokter Wahid itu loh, prakteknya ada di sebelah sana. Kalau Dokter Wahid itu baru pertama kali buka, maka itu diizinkan. Ya. Apalagi Anda datang ke tempat praktek, pura-pura jadi pasien, kemudian setiap pasien di situ kasih tahu, Bu, ini tak kasih kartu nama saya ya, nanti kalau berobat ke tempat saya, nah itu sudah tidak etis lagi. Ya, jadi tolong itu diperhatikan. Kenapa sih sebenarnya kode etik ini kita buat? Dasarnya agar terjadi harmonisasi antar kolega. Ya, jadi jangan sampai berebut pasien kan, seolah-olah dia menyebarkan orang. Ayo sekarang kalau berobat semuanya ke Dokter Wahid, jangan lagi ke Dokter Rika misalnya, jangan lagi ke dokternya Eka atau ke dokternya Kennedy. Nah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu melanggar etika. Baik, Dok. Saya baca lagi, Dok. Dari Dr. Padli Nanda. Dok, apakah ada batasan terkait dengan pengunggahan di media sosial yang dilarang, apakah cuma video atau juga foto, tulisan, dan lain-lain? Apakah foto dibolehkan asal disensor atau ada ketentuan lainnya? Baik. Jadi pada prinsipnya di dalam kode etik nanti kita atur bahwa seseorang dokter hewan itu tidak boleh mengupload apapun yang berkaitan dengan tindakan medis. Ya, mau itu foto, mau itu video, itu melanggar kode etik. Ya, misalnya dok, ini saya lagi operasi OH, kemudian dipotret, kemudian diupload, itu pun tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya Anda mengupload video Anda pada waktu Anda sedang melakukan operasi? Kalau tujuan Anda hanya ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa saya bisa operasi OH, tidak perlu dipamerkan. Karena pada prinsipnya semua dokter hewan pasti bisa melakukan operasi OH. Ya.
Jadi tidak perlu dipamerkan. Mau lihat? Kemudian apabila itu dilihat sama masyarakat umum, kemudian dia meniru-niru, itu yang akan menjadi bahaya bagi masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi terakhir kemarin ada dokter hewan lapor ke saya, "Dok, ini saya dapat pasien kastrasi. Ternyata sampai sekarang pasiennya masih berdarah-darah." Dia tanya, siapa yang mengoperasi? Ternyata yang mengoperasi bukan dokter hewan. Ya, padahal kita tahu sendiri toh, kastrasi mosok sampai berdarah-darah, pasti nggak lulus itu, harusnya dokter hewannya. Kalau cuma ngoperasi kastrasi aja begitu, ya kan? Sehingga gara-gara dia lihat video orang mengastrasi, kemudian dia lakukan, akhirnya yang terjadi apa? Yang menjadi tersengsara adalah hewannya kan. Akhirnya silakan Anda lapor ke polisi bahwa dia melanggar undang-undang. Itu yang saya maksudkan. Kenapa kita tidak boleh mengupload ya tindakan-tindakan medis kepada para masyarakat umum. Pernah kita tegur, lihat video di YouTube ditulis cara menyuntik kucing. Nah, untuk apa? Mengajari masyarakat untuk menyuntik kucing. Ya. Nah, itu sudah kita tegur. Alhamdulillah mereka mau mendelete YouTube-nya. Itu, Dr. Wahid. Yap. Mungkin ada yang masih belum di-unmute, Dok. Mengganggu juga pendengaran kita. Ada satu kayaknya. Nampak, Dok? Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Sujatmiko ini ada ini. Dokter Sujatmiko, bagaimana pengaturan tindakan yang boleh dilakukan oleh para medis di bawah penyeliaan dokter hewan? Nah, kita jawab dulu ya. Ini Dokter Jatmiko. Dengan adanya Permentan 03, itu sebenarnya sudah jelas diatur apa yang menjadi hak oleh para medis itu. Tindakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi itu sudah jelas ya, bahwa para medis ini hanya boleh melakukan tindakan ABC. Dan itu juga harus di bawah penyeliaan dokter hewan. Ya. Oleh karena itu, kami kemarin PBPDHI kan sudah melakukan kesepakatan bersama dengan organisasi para medis bahwa hak dan kewajiban dari para medis apa, hak dan kewajiban para dokter apa. Kalau misalnya dokter masih belum pernah membaca, mungkin Dokter Wahid bisa di-share ke Dokter Jatmiko. Agar Dokter Jatmiko menjadi lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada para medis dan dokter hewan. Ya, baik Dok. Satu lagi ini pertanyaan, jika ada komunitas pecinta hewan menghina atau merendahkan kolega kita dan atau profesi kita melalui media sosial, apa yang harus kita lakukan? Baik, ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Jadi ini boleh dilaporkan di dalam undang-undang yang kaitannya dengan mencemarkan nama baik. Ya, jadi dokter boleh buka undang-undang tentang pencemaran nama baik. Dokter hewan itu adalah sebuah nama profesi. Dan apabila terindikasi seseorang mencemarkan nama baik dokter hewan, maka dia punya hak untuk dilaporkan. Kita punya hak untuk melaporkan seseorang tersebut dengan menggunakan pasal yang namanya pencemaran nama baik. Silakan kalau ada buktinya kita bisa bantu. Ya. Yang ini jangan apa-apa. Masih ada? Yang lain banyak yang bertanya tidak langsung tapi melalui chat saja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada dibacakan aja lewat chat juga boleh. Dan sebagainya mungkin gitu. Dan alhamdulillah ini yang ikut hadir ada sekitar hampir 60. Dok, ini Dok mungkin pertanyaan dari saya terkait dengan SIP pada kolega kita yang bergerak di unggas, kemudian di satwa liar, lembaga yang tidak hadir di Permentan nomor 3. Kira-kira bagaimana solusinya untuk saat ini, Dok? Yang satwa liar ya?
satwa liar mungkin yang bergerak di unggas, di obat dan seterusnya, Dok. Karena kebetulan di Permentan nomor itu ada belum mengatur sampai ke sana. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami itu sudah melakukan diskusi dengan Dirjen PKH ya, untuk memberikan satu masukan bahwa Permentan 03 ini yang diatur hanya dokter hewan yang kebetulan berpraktek yang berkaitan dengan hewan ternak ataupun hewan kesayangan. Sehingga di situ tidak mengakomodir para dokter hewan yang bergerak di perunggasan dan di satwa liar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian kolega, kami sedang berjuang untuk memberikan satu masukan agar diterbitkan peraturan Permentan baru yang bisa mengakomodir seluruh kegiatan pelayanan tenaga medik veteriner di dalam Permentan. Ya. Nah, untuk saat ini saya menyarankan kepada teman-teman yang bergerak di dalam technical service atau bergerak di farm. Nah, pada prinsipnya Anda pun harus mempunyai surat izin ya, praktek. Nah, oleh karena itu untuk saat ini seperti saya sarankan kemarin kepada salah satu kolega kepada Dr. Wahid ya. Untuk mendapatkan SIP sementara ini kan tetap harus punya tempat. Ya. Oleh karena itu, tolong difasilitasi ya. Mungkin Dr. Kamil bisa mengajak teman-teman yang sudah punya praktek untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang ingin memiliki SIP itu bisa bergabung dulu kepada klinik-klinik yang ada. Insya Allah dalam waktu dekat, tidak lebih dari 1 tahun ya, kita sedang merencanakan dikeluarkannya Permentan yang baru. Agar seluruh dokter hewan ini mempunyai aturan bagaimana bila dia melakukan aktivitas dan pelayanan tindakan medis sebagai seorang dokter hewan. Jadi tolong ditunggu sebentar. Untuk saat ini silakan itu tadi jalan keluarnya. Baik. Ada pertanyaan dari Dr. Rusdi. Bagaimana dokter hewan tertentu bekerja sama dengan komunitas hewan tertentu melakukan steril massal, tetapi tidak ada izin dari PDHI? Oke, ini terjadi di hampir semua wilayah ya, wilayah di Indonesia. Dan yang sering sekali terjadi itu di Bekasi. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang pengurus PDHI di cabang Jabar 5 sekarang sudah membuat ketentuan bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengeluarkan suatu edaran di mana apabila terjadi kegiatan bakti sosial ya, yang sudah kita atur di dalam Mukernas bahwa apa yang disebut dengan bakti sosial itu tidak boleh pakai tarif, tidak boleh berbayar, harus gratis. Nah, yang terjadi sekarang, kadang-kadang terjadi pelayanan kesehatan steril itu dengan biaya subsidi atau biaya khusus. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya friksi di antara teman-teman sejawat di wilayah. Oleh karena itu, saya mohon ya kepada Pak Wahid, Dr. Kamil, segera terbitkan itu peraturan yang namanya kegiatan sterilisasi massal sebagai dasar untuk melakukan teguran kepada kolega kita yang melakukan kegiatan itu. Ya. Karena kalau dokter tidak membuat suatu surat edaran atau surat keputusan, maka dianggap tidak pernah ada aturan. Ya. Jadi aturannya yang kami pernah buat, bila seorang komunitas melakukan kegiatan sterilisasi, yang pertama harus dilakukan oleh dokter hewan yang mempunyai SIP misalnya. Kemudian tempat sterilisasi harus setara dengan klinik atau tempat praktek dokter. Kemudian yang ketiga harus mendapat izin daripada PDHI dan dinas setempat. Ya. Kemudian kegiatan itu tidak boleh berbayar. Nah itu tolong dibuat SK-nya, Dok.
Baik dok, udah dicatat nih, mudah-mudahan segeranya kita buatkan. Ya, ini sebagai pegangan kita. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dokter yang lain? Ya, ini udah hampir jam 9 soalnya. Ya, 12 menit lagi dok. Ya, nanti saya tutup sebelum semuanya selesai. Baik dok. Masih ada yang lain? Banyak Dr. Kamil? Ada masukan? Dr. Kamil belum ya, masih unmute untuk ini. Udah saya unmute sekarang. Ya, silakan Dok Kamil. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi alhamdulillah ini cukup banyak respon dari teman-teman sejawat semua di Sumatera Barat terhadap memang rancangan kode etik kita ini. Tadi beberapa hal yang memang saya catat. Memang pertama bagaimana kita sebagai dokter hewan mempergunakan media sosial. Ada hal-hal yang memang tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan ketika kita memang posting kegiatan-kegiatan tindakan medik yang dalam kita lakukan pelayanan secara profesional. Kemudian bagaimana juga dalam membangun korsa kita, dokter. Karena ini cukup penting dan ini juga pernah terjadi di kita gitu. Bagaimana seorang kolega harus melindungi juga kolega yang lain. Mungkin kita di Sumatera Barat yang mendesak juga adalah pembentukan komisi etik ini, Pak Ketua. Iya, betul. Harus punya. Iya, ini komisi etik ini karena ini adalah sebagai wadah atau lembaga untuk menyidangkan atau memang mendiskusikan hal-hal yang menyangkut pelanggaran etik di cabang Sumatera Barat. Kemudian yang terakhir tadi juga persoalan menyangkut edaran. Mungkin nanti kita akan coba susun bagaimana surat edaran antara Dinas Peternakan dan PDHI cabang Sumatera Barat menyangkut pelaksanaan bakti sosial di Sumatera Barat. Ini juga sering juga menjadi keluhan bagi teman-teman sejawat kita. Ini akan segera kita susun Pak Ketua. Saya secara pribadi juga terima kasih banyak atas atensi dan masukan rekan-rekan semua. Tentu ini juga masukan bagi PBPDHI dalam nanti penyempurnaan rancangan kode etik ini. Nanti kita tunggu juga secara tertulis Pak Ketua. Masih ada nanti masukan dari rekan-rekan, kita akan kirim segera ke PBPDHI. Mungkin itu Pak Ketua masukan dari saya. Terima kasih. Baik. Dan alhamdulillah kan di sini Dr. Kamil kan punya network seluruh dinas seluruh Sumbar kan? Ya, insya Allah Pak Ketua. Justru itu, ini menjadi satu kemudahan untuk melakukan pendekatan kepada dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan kesehatan hewan. Sehingga terjadi satu kesepakatan bersama seluruh dinas-dinas di wilayah Sumbar ini menyepakati ketentuan adanya kegiatan bakti sosial. Ya, sehingga pada waktu melakukan teguran itu menjadi lebih kuat karena bekerjasama dengan dinas terkait. Ya. Dan pastikan dinas terkait memahami kenapa kita lakukan itu. Ya. Karena kalau ini dilakukan, dibuat kampanye operasi OH cuma 150.000, nah ini kan menjatuhkan martabat kita sebagai dokter hewan. Ya, apabila kita ingin berbakti kepada masyarakat, ya sudah selayaknya kita sepakat tidak berbayar. Saya tidak pernah melihat ada khitanan massal bayar 75.000, enggak pernah ada kan? Enggak pernah ada. Ya, khitanan massal pasti gratis kan. Nah, demikian juga di kita. Ya. Jangan seolah-olah kita mengatakan gratis, padahal di baliknya ada bisnisnya. Nah, ini yang tidak bisa kita harapkan. Jadi terima kasih Pak Kamil, Dr. Kamil. Silakan Dr. Wahid dilanjut. Kalau masih ada, kalau enggak ya kita selesaikan. Masih ada waktu kita sekitar 7 menit lagi sebelum jam 9 malam. Dipersilakan para dokter semua. Saya yakin masih banyak sebenarnya, Dok. Ya, monggo silakan. Gimana nih, mungkin agak sungkan ya untuk bersuara gitu. Ya nggak apa-apa, ditulis nggak masalah. Tulis juga boleh ya. Kita terima tertulis ya. Kita terima tertulis Dok Wahid. Iya. Siap.
Mungkin pertanyaan saya, Dok. Kendala kita di cabang adalah salah satunya terkait dengan sebagian anggota kita yang masuk itu adalah rata-rata banyak yang baru, Dok. Jadi usul kemarin sebagian dari senior, bagaimana kalau yang junior ketika mengusulkan SIP sebelum rekomendasi dari PDAI sebelumnya diwajibkan atau dimintakan adanya surat magang di tempat klinik atau tempat praktek dari senior. Ini bagaimana, Dok? Tanggapannya? Itu sangat setuju sekali. Bahkan di DKI itu harus magang 2 bulan. Ya. Jadi ini saya sangat setuju, Dr. Kamil, Dr. Wahid. Jangan mudah mengeluarkan surat rekomendasi bila seseorang itu belum menunjukkan kapasitasnya. Ya, kita paham yang namanya dokter hewan lulus itu kan sebenarnya hanya memenuhi standar dasar. Ya. Kenapa dia mesti magang? Agar dia bisa belajar kepada senior. Nah, silakan Dokter Kamil bisa membuat suatu keputusan bahwa setiap orang yang mau melakukan magang, meminta surat rekomendasi, itu boleh magang dulu di Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat, misalnya. Kemudian nanti kepalanya Rumah Sakit Hewan itu yang memberikan surat kepada PDHI bahwa yang bersangkutan sudah layak untuk diberikan surat rekomendasi. Nah, ketentuannya boleh diatur, mau 1 bulan, mau 1 minggu, atau 2 bulan, tergantung dari ketetapan. Kalau salah satu contoh yang di DKI itu seseorang mesti 2 bulan itu, dia harus magang di Rumah Sakit Hewan pemerintah DKI. Nah, monggo silakan. Saya setuju Dokter Kamil, Dokter Wahid, ya. Jadi rekomendasi baru bisa dikeluarkan apabila seseorang sudah melakukan magang. Baik untuk senior maupun junior ya. Senior juga kalau misalnya bertahun-tahun menjadi ASN kemudian dia tidak pernah praktek, nah otomatis kan harus melakukan refreshing. Jadi jangan sampai, saya nggak enak ini senior, biar aja saya kasih. Jangan, kasihan nanti pasiennya. Karena dokternya pasti lupa. Ya, beberapa hal berkaitan dengan itu. Silakan Dokter Wahid, tetap berlaku buat junior maupun senior. Ya. Baik, Dok. Ada pertanyaan saya juga, tapi sebelumnya saya mengingatkan dulu, tadi sudah dibagikan untuk absensi ya. Silakan para dokter yang sudah ikut seminar ini untuk mengklik di atas ya, ada tuh. Coba dilihat di chatnya. Ya, silakan untuk di absen. Baru 40 orang, padahal yang sudah 60. ikut 62, Dok. Iya. Ya, 60 ya, selain kita ya. Dan pertanyaan saya, Dok, satu lagi mengenai promosi tadi untuk klinik yang baru ataupun tempat praktek yang baru. Kira-kira ada tidak batasan dia boleh mempromosikan itu dalam jangka waktu berapa? Itu satu. Baik. Terkait dengan promo, misalnya ada tindakan pelayanan di klinik tersebut, harga atau pelayanannya itu jauh dari harga yang beredar di wilayah tersebut. Itu kira-kira ada batasan waktunya dia boleh mempromosikan seperti itu atau gimana, Dok? Jadi bentuk promosi itu tidak boleh mencantumkan harga pertama. Ya. Tidak boleh mencantumkan diskon. Kemudian promosi itu hanya boleh dilakukan maksimal itu 1 bulan. Ya, maksimal 1 bulan. Misalnya dalam rangka ulang tahun klinik hewan, saya melakukan promosi untuk steril kastrasi harga 50.000, itu tidak boleh. Ya. Kemudian memberikan diskon 50%, itu tidak boleh. Ya. Jadi yang diperbolehkan adalah klinik saya pada tanggal sekian melakukan kegiatan selama hari ulang tahun klinik saya, kami melakukan kegiatan sosial, yaitu memberikan sterilisasi atau vaksinasi hewan rabies gratis, itu boleh. Tapi kalau berbayar, apalagi harganya lebih murah dari standarnya, itu sangat dilarang. Ya.
Bagi kita pengurus, kira-kira menjadi bukti kita bisa memperingatkan dia. Misalnya ada surat semacam selebaran ataupun sebagai bukti. Ini bisa ya? Bisa. Itu sebagai. Saya sering melakukan teguran antar wilayah. Ya, kadang-kadang saya telepon dulu, akhirnya dia merubah brosurnya, ya kan? Jadi boleh Dok. Kalau itu tetap dilanggar ya berarti melanggar kode etik. Ini ada sepertinya yang mau bertanya tadi Dok, mungkin tidak nampak oleh kita. Sepertinya langsung ya, Dr. Elidar, dipersilakan. Boleh, silakan. Elidar, saya unmute dulu. Ya, Dok. Assalamualaikum. Oke, silakan Dokter. Assalamualaikum. Ini Dok, Pontianak. Oh, Dokter Elidar Pontianak. Yo, dari Solok sekarang masih kembali Pontianak ini. Salam hormat Dok, salam sehat semuanya teman-teman. Ya, senang sekali Dokter Elidar. Gimana kliniknya Pontianak? Dok, ini bisa temu kangen sama teman-teman di Sumatera Barat karena udah setahun nggak pulang Dok. Iya. Mohon izin ya teman-teman semua, ini masukan untuk perbaikan kode etik kita. Begini Dok, dari tadi ada 6 etika, itu semuanya sudah cukup baik sekali. Permasalahannya, dari semua yang tertulis di etika tersebut, sebagian besar tidak dilaksanakan. Nah, sanksinya tadi adalah teguran. Sanksi ringan, sedang, dan berat. Itu masih dalam teguran-teguran saja. Nah, sebelum masuk ke sanksi itu, mungkin di sini ada tadi pada etika terhadap pasien dan terhadap klien, itu mungkin ada sedikit saran begini Dok. Etika terhadap pasien, kita lebih mengutamakan kepada kesejahteraan hewannya, keserawannya yang kita utamakan. Tadi ada di poin kedua kalau tidak salah saya. Tetapi pada etika terhadap klien, sebelum kita melakukan pelayanan kesehatan hewan, di situ tertulis harus mendapat persetujuan atau tidak setuju dari klien. Nah, permasalahannya di sini apabila ada pasien yang dibawa ke klinik atau puskeswan, setelah kita nanti mendiagnosa, kemudian menentukan tindakan yang harus kita lakukan, ternyata di dalam tindakan tersebut memerlukan biaya yang besar. Nah, klien meminta waktu untuk setuju atau tidak setuju. Bahkan klien bisa pulang terlebih dahulu untuk mengambil biayanya. Tetapi akhirnya klien tidak pulang dan pasien tinggal di puskeswan atau di klinik. Nah, bagaimana etika kita terhadap pasien yang ditinggal, sementara dalam 5 azas keserawan tersebut, kita harus membebaskan hewan dari rasa sakit yang kita harus melakukan pertolongan. Apakah tidak lebih baik pada etika terhadap klien sebelum ada satu klausul yang menyatakan tidak memerlukan persetujuan klien untuk kasus tertentu. Contohnya seperti yang tadi itu, Dok. Itu mungkin yang saya lihat tadi dari 2 etika tersebut ada yang harus kita pertimbangkan. Nah, baik. Kemudian dari 6 etika ini, ada juga yang banyak tidak dilaksanakan. Kalau di sini ternyata sekarang ada etika terhadap masyarakat. Bagaimana di situ disebutkan bahwa dokter hewan wajib melakukan tindakan komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini kan sebenarnya kita sebagai profesi dokter hewan, tapi secara umum tidak melakukan itu. Kalau itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, ya dokter hewan pemerintah sajalah yang melakukan untuk melakukan sosialisasi. Ini contohnya pada pelaksanaan hewan kurban. Dengan keterbatasan anggaran, kemudian keterbatasan SDM dari pemerintah, padahal kita sebagai dokter hewan di lingkungan kita sendiri bisa melakukan sosialisasi bagaimana penanganan hewan kurban yang baik. Kemudian ada juga di etika lainnya yang harus memasang papan nama, tetapi sebagian kolega kita tidak memasang papan nama, baik yang sudah berizin maupun yang tidak. Nah, hal-hal sedemikian ini sebenarnya kan diatur nanti di dalam sanksi, tetapi sanksinya tersebut sangat ringan. Yang paling berat sanksinya adalah
diberhentikan dari keanggotaan. Syukur dokter hewan yang bandel ini diberhentikan, tapi dia tetap jalan dengan pelayanan kesehatannya sendiri. Nah, bagaimana kalau di sanksi ini ada lebih dikuatkan lagi, kemudian bagaimana di komite atau komisi kode etik di masing-masing cabang ini dapat berperan, karena memang terus terang di Kalimantan Barat juga kita sudah membentuk komisi kode etik, tapi kita belum melaksanakan sanksi-sanksi yang ada di kode etik tersebut. Mungkin ini saja masukan, Dok. Terima kasih banyak, Dr. Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Elidar. Kalau memungkinkan, tadi yang apa disampaikan dokter tadi, tolong ditulis ya, Dok, agar nanti secara resmi ada masukan dari para kolega, yang nanti bahan itu yang akan saya diskusikan dengan Komisi Etik, Dr. Elidar. Jadi mohon ditulis, nanti dikirimkan langsung ke saya, boleh. Ya. Kemudian kaitannya dengan ini, memang kami menyadari bahwa kode etik itu yang kemarin itu hanya sekedar buku tulisan kode etik saja. Sehingga tidak pernah ada pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, pada periode sekarang ini, kami akan mencoba menggiatkan yang namanya komisi etik di cabang masing-masing. Insya Allah nanti setelah ini kode etik ini disahkan di dalam kongres luar biasa, kami nanti akan mengundang seluruh komisi etik di setiap cabang. Karena nanti ada pedoman bagaimana menindaklanjuti apabila ada seseorang kolega melanggar kode etik. Kemudian ada tata caranya, bagaimana bertata cara sidang kode etik. Nah, ini nanti akan kita sosialisasikan ke cabang-cabang, ya, sehingga semua cabang mempunyai pengertian yang sama bagaimana cara menegur kolega apabila mereka melanggar kode etik. Nah, terus terang pada periode-periode kepengurusan sebelumnya ini tidak pernah dibahas, ya. Saya tidak pernah mendapat undangan pada saat itu sebagai ketua cabang untuk membahas kode etik, ya. Jadi ini saatnya kita mencoba, karena yang menunjukkan adanya profesi itu selalu diikuti dengan apa? Kode etik. Ya. Jangan menyebut Anda seorang dokter hewan kalau Anda tidak mengikuti kode etik. Ya. Demikian juga di kedokteran manusia, ya, bahwa semua itu ada kode etiknya. Jadi terima kasih Dr. Elidar atas masukannya dan mohon ditulis, tolong nanti bisa dikirim ke WA saya langsung sehingga nanti bisa saya jadikan masukan di rapat selanjutnya sebelum draft ini disahkan menjadi draft secara resmi. Terima kasih Dr. Elidar. Sebelum ditutup mungkin Dok ada masih pertanyaan nampaknya. Oh ya. Untuk klinik bukan pembayaran seikhlasnya, apa tindakan yang sebaiknya dilakukan, Dok? Dari Dr. Widya. Ya begini, Bapak Ibu sekalian kolega. Ini juga ada terjadi di Jakarta, ya. Yang hal ini menjadikan kecemburuan oleh kolega-kolega lainnya. Kok dokter hewan kok membayar seikhlasnya? Ya itu memang menjadi haknya dia, ya. Bahkan untuk tidak dibayar pun misalnya, ya monggo silahkan. Tetapi sebaiknya ini dari cabang, tolong melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Ya, apa dampaknya bila Anda melakukan pola pembayaran seperti itu? Ini kan akan menyebabkan friksi. Kalau memang dokter itu mau menggratiskan, yaitu haknya dokter itu, silakan digratiskan saja agar tidak menjadi pembicaraan, ya, di lingkungan kolega lainnya. Nah, mengenai berapanya, itu kan sudah sepakat kita akan membuat yang namanya tarif dasar. Kalau sudah ada tarif dasar, tidak ada lagi bayar seikhlasnya. Ya. Jadi tarif dasar konsultasi misalnya 50.000. Udah bayar aja seikhlasnya, Bu, Pak, 10.000 itu melanggar ketetapan. Makanya saya pesankan di sini kepada Dr. Kamil, Dr. Wahid, segera dibuat itu SK penetapan tarif dasar pelayanan kesehatan di wilayah Sumbar. Ya. Itu bisa menjadi dasar untuk teguran kepada dia.
Gitu, dokter, jawaban saya. Baik, Dok. Satu lagi masih boleh, Dok, ya? Ya udah, monggo. Ya, ini masih ingat ya, kebetulan terkait dengan pembentukan komisi kode etik yang di daerah atau di cabang, Dok. Ya, komisi etik. Ya, komisi etik ya. Advokasi dan etik nanti. Advokasi dan etik. Ya. Kira-kira bagaimana membentuk di cabang tersebut, komposisinya dari mana? Baik. Kalau saya sarankan komposisi daripada komisi advokasi dan etik ini tolong dari senior ada, ya, senior yang ada di wilayah itu siapa. Kemudian dari aspek praktisi ada, mungkin ada dokter senior yang memang praktisi. Kemudian ada dokter senior yang kemungkinan dia sudah purna jabatan di ASN. Ya. Kemudian sebagai di situ minimal anggotanya 4 orang. Ya. Nah itu yang nanti akan kita undang pada saat kita sosialisasi mengenai bagaimana pelaksanaan dan pembinaan untuk kode etik ini. Ya, 4 orang aja cukup, Dok. Nanti langsung diusulkan untuk dibuatkan SK dari PBPDHI. Baik. Terima kasih, Dok. Baik, sudah selesai ya? Kayak sepertinya sudah jam 9 ini, teman-teman sudah pada ngantuk. Ada yang belum makan malam juga. Jadi ada juga yang lagi makan, Dokter. Nggak apa-apa, itu namanya efektif. Baik, kalau begitu saya izin akan melakukan closing statement kepada teman-teman kolega sekalian. Yang pertama, saya sangat bangga dan memberi apresiasi yang tinggi kepada kolega di sini yang kurang lebih ada 60 orang yang hadir di dalam pertemuan malam hari ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamil yang telah berinisiasi untuk mengundang saya untuk bisa menjelaskan mengenai draft ini. Dan saya menyampaikan pesan, segera berikan satu surat respon atas penjelasan dari draft ini, apa yang masih perlu direvisi, dan apa yang masih perlu ditambah, ya, sehingga nanti mempermudah pada saat kita melakukan kongres itu tinggal ketok palu, karena semua cabang sudah menyetujui isi daripada draft revisi kode etik ini, ya. Jadi kalau masih ada tambahan-tambahan, monggo. Saya senang sekali bila mendapatkan satu masukan, ya. Karena di dalam kepemimpinan saya tidak ingin menjadi orang one man show. Saya ingin selalu melibatkan apa yang diputuskan ini, melibatkan seluruh cabang, ya, sehingga cabang pun memahami. Karena dengan melakukan kolaborasi antara pusat dan cabang, maka apa yang ditetapkan pusat, ini pasti akan bisa dijalankan oleh cabang. Ya, karena ini merupakan keputusan bersama. Kemudian yang terakhir, sekali lagi, tolong teman-teman semua kolega, karena kami sayang Anda, maka jaga kesehatan Anda. Semoga tidak ada laporan anggota Sumatera Barat yang harus menderita karena COVID-19. Maka tolong selalu pakai masker, ya. Kalau di rumah ya nggak usah, karena kalau sama suaminya gimana pakai masker kan? Ya, jadi tolong selalu pakai masker bila keluar rumah. Kemudian setelah keluar rumah, tolong jaga, jangan berkerumun, ya, hindari kerumunan. Kalau tetap harus meeting, jaga jarak antar sesama, ya. Kemudian yang ketiga, selalu lakukan cuci tangan. Apalagi Anda yang berpraktek menangani pasien, lakukan dengan selalu menggunakan masker pada saat Anda mengobati pasien. Dan gunakan face shield, ya, penutup wajah itu. Saya beli di Tokopedia cuma 10.000 itu. Jadi silakan Anda pakai, ya. Sehingga ini bisa menjaga kesehatan kita. Yang terakhir, kita tahu bahwa virus itu hanya bisa masuk pada saat kita kekebalan tubuhnya rendah. Oleh karena itu, tolong jaga asupan gizinya, ya. Jangan sampai Anda kelelahan. Jangan sampai Anda drop, ya. Jangan sampai Anda kena sakit flu, ya. Jadi itu saja pesan saya, dan tolong sampaikan pesan saya ini kepada keluarga Anda, ya. Jangan main-main
dengan yang namanya COVID-19. Ya, kalau Anda mengikuti berita, ya hari ini ada 1.000 tentara positif COVID kan di Bandung. Nah, itu jangan sampai terjadi nanti ada 1.000 dokter hewan kena COVID. Aduh, saya bisa menangis Bombay nanti. Kalau sampai terjadi seperti itu. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Dan ini seminar sudah diajukan SKPB-nya sama Dr. Wahid. Ya, silakan nanti masukkan nomor KTA-nya. Sehingga setelah dimasukkan nanti Anda bisa lihat di member Anda SKPB aja sudah bertambah 2 poin. Itu saja dari saya. Sekali lagi Dr. Kamil, terima kasih atas waktunya. Dr. Wahid dan semua para kolega yang ada di Sumatera Barat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengingatkan yang absen baru 53 orang. Dari tadi 62, silakan yang belum absen. Karena ini terkait dengan KPB-nya. Silakan. Baru 53, silakan. Nah, ini di yang di atas tadi ya. Mungkin dilihat di chat masih ada. Mungkin terima kasih Dok, Ketua PBPDAI yang luar biasa. Pada hari ini kita sudah dipuaskan dengan banyak pertanyaan yang beliau jawab dengan lugas dan sangat jelas bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa kita tidak lanjuti, terutama tadi bagaimana etika ini bisa dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar tertulis. Selama ini mungkin kita sendiri, terus terang saya sendiri juga tidak membaca seluruhnya yang ada di kode etik yang lama ya. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan Dok, dan kita menjaga korsa kita bisa saling membantu, tidak saling memburukkan kolega-kolega kita yang ada. Ini mungkin yang akan kita perbaikilah kalau memang masih ada seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih bagus untuk kita semua. Terima kasih Dok, sekali lagi luar biasa. Mungkin mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Dokter Amin. Karena memberikan pencerahan bagi kami semua. Saya mungkin sebagai moderator banyak kesalahan pada tempatnya. Mohon dimaafkan kepada para dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya. Sampai jumpa. Saya sudah kangen sama Sanjaynya. Ya, siap. Sini. Baik, terima kasih ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum.